Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 24 September 2025. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan, mari bersama-sama kita meminta tuntunan Tuhan untuk menolong kita memahami firman-Nya. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami di dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu bagi kehidupan kami semua. Kami boleh ada hingga saat ini semuanya karena anugerah Tuhan. Sebelum kami melanjutkan hari ini, kami rindu untuk belajar dari firman Tuhan yang akan menjadi penuntun dan pedoman kami semua. Kami mohon Allah Roh Kudus memenuhi kami semua, menyertai kami semua. Biarlah setiap firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami, betul-betul kami pahami, kami dengarkan dengan baik, dan kami mampu mempraktekkan dalam perjalanan hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kami semua. Ampuni dosa dan kesalahan di dalam dan melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Mazmur pasal 106 ayat 40 hingga ayat yang ke-48. Mazmur pasal 106 ayat 40 hingga ayatnya yang ke-48. Saya membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan, maka menyalalah murka Tuhan terhadap umat-Nya, dan Ia jijik kepada milik-Nya sendiri. Diserahkannyalah mereka ke tangan bangsa-bangsa, sehingga orang-orang yang membenci mereka berkuasa atas mereka. Mereka ditindas oleh musuh-musuhnya, sehingga takluk ke bawah kuasanya. Berkali-kali Ia melepaskan mereka, tetapi mereka tetap memberontak kepadanya dengan rencana-rencana mereka. Mereka tenggelam dalam kesalahan mereka. Tetapi Ia menilik kesusahan mereka ketika Ia mendengar teriakan mereka. Ia mengingat perjanjiannya dengan mereka dan berbelas kasihan sesuai dengan kasih setia-Nya yang besar. Dibuatnya mereka mendapat rahmat dari semua orang yang menawan mereka. Selamatkanlah kami ya Tuhan Allah kami, dan kumpulkanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan biarlah seluruh umat mengatakan, Amin, Haleluya. Amin firman Tuhan. Tema untuk menjadi perenungan kita saat ini berdasarkan bacaan kita, yaitu di dalam penghukuman ada pengampunan. Di dalam penghukuman ada pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setiap kesalahan akan selalu ada konsekuensi. Itu tepat terjadi terhadap bangsa pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Melalui bacaan kita, melalui nyanyian pujian Daud, dalam karya belas kasih Tuhan untuk umat-Nya yang selalu tidak setia. Daud mengingatkan bahwa Allah pernah murka atas perbuatan umat-Nya. Ia menghukum bangsa-Nya dengan penindasan dari musuh-musuh mereka. Dituliskan Daud, ketika umat Israel dalam kesusahan karena penindasan, mereka menjerit dalam teriakan mereka, hingga membuat Allah tidak tahan melihat umat-Nya dalam penghukuman karena penindasan. Sehingga Allah mengingat perjanjian dengan umat-Nya dan memberi mereka belas kasih sesuai dengan kasih setia-Nya yang besar. Mereka terselamatkan dari penghukuman dengan diberi pengampunan dalam pembebasan dari penindasan akibat ketidaksetiaan mereka sendiri. Daud menyatakan pujian bagi Tuhan atas kebesaran kasih-Nya terhadap ketidaksetiaan umat-Nya. Kesetiaan Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, melampaui murka-Nya.
sehingga sekalipun umatnya sudah ada dalam penghukuman karena dosa-dosanya, tetapi karena kasih-Nya, karena setianya kepada umatnya, sehingga dikatakan bahwa kasih Tuhan melampaui murka-Nya. Ia memberi pengampunan kepada umatnya karena sungguh besar kasih yang daripada Tuhan kita. Karena itu selaku umat-umat Tuhan, ini yang menjadi dasar kita. Kasih Tuhan yang begitu besar, kesetiaannya begitu besar yang akan menjadi dasar kita untuk kita tidak menahan diri dalam memberlakukan kasih dan pengampunan kepada sesama kita. Firman-Nya mengatakan bahwa dalam segala kondisi dan suasana hati kita, entah suasana hati kita sedang tidak baik-baik saja atau kita sedang dalam hati kita marah, pun ketika kita bahagia, jangan pernah sekali-kali kita berhenti untuk tetap mengasihi dan mengampuni. Karena Allah sendiri memberikan teladan kepada kita. Bahkan kita pun tidak luput dari kasih dan setia Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk juga tidak memberlakukan kasih itu kepada sesama kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak, mari melanjutkan hidup ini. Mari kita memuliakan Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, dalam kesetiaan, dalam kasih dan pengampunan kita kepada semua orang. Roh Kudus yang menolong kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur karena firman-Mu saat ini boleh kami dengarkan bersama-sama. Ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami masih sering melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kasih-Mu, setia-Mu terus berlaku dalam perjalanan hidup kami. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, terima kasih. Ampuni ketidaksetiaan kami dalam perjalanan hidup ini. Kami mau biarlah dalam perjalanan hidup kami mempermuliakan Tuhan melalui tingkah laku kami, melalui cara hidup kami yang sesuai dengan kebenaran Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami untuk melakukan hal yang Tuhan kehendaki dalam perjalanan hidup ini, sehingga betul-betul kehidupan kami umat-Mu semata-mata mempermuliakan Tuhan sendiri. Ya Allah, ya Tuhan kami datang menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Berbagai hal yang akan kami lanjutkan, kami kerjakan. Kami mohon penyertaan-Mu, biarlah kami terus dalam lindungan kuasa Tuhan. Kami boleh melanjutkan hidup dengan penuh hikmat dari Tuhan. Kami melakukan segala pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesetiaan, dan biarlah kami terus hidup berhikmat dalam perjalanan hidup ini. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa untuk saudara-saudari kami, kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam pergumulan, baik itu pergumulan karena duka cita, baik itu pergumulan karena sakit penyakit, baik itu pergumulan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam rumah tangga, dalam persekutuan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Beri kami hati yang bijaksana untuk memahami setiap kehendak dan kedaulatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang menjadi beban hidup kami, hati pikiran kami semata-mata tertuju pada Kristus untuk terus setia menanti pengharapan di dalam Tuhan sendiri. Kami percaya
Tuhan yang terus berperkara dalam perjalanan hidup ini. Ya Allah, ya Tuhan kami datang berdoa untuk pemerintah kami. Berkati mereka pribadi lepas pribadi. Beri mereka hati yang bijaksana, hati yang taat dalam memimpin kami dalam kehendak-Mu. Biarlah mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawab dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Dan biarlah kerendahan hati juga terus menjadi bagian mereka dalam mereka menjadi wakil Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami dalam bermasyarakat. Berkati, biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, inilah kehidupan kami. Kami serahkan dalam tangan dan kehendak Tuhan sendiri. Di dalam dan melalui anak Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari ini. Kiranya kasih dan penyertaan Tuhan terus menyertai kita semua. Shalom, selamat pagi.